yang terindah, Tuhan memberi kita kesempatan bisa hadir di pagi ini. Kita bisa melayani Tuhan. Kadang-kadang saya suka berasa begini, termasuk saya. Kenapa ya? Kalau kita disuruh jadi pengurus itu susah banget. Apa mungkin gak ada gaji kali ya? Coba kalau suruh kerja, di situ terima lowongan kerja tuh, wah berbondong-bondong gitu ya. Ini termasuk saya gitu. Saya selalu berpikir gini, kenapa ya? Kalau cari pelayan atau cari kita pengurus, yuk kepanitiaan, susah banget. Itu kayaknya bukan di sini aja, dimanapun juga sama seperti itu. Maka susah cari orang. Kita harus berpikir gini. Kita itu sebenarnya upah kita itu lebih besar daripada kita kerja di luaran. Kenapa? Kita sudah ditebus dosa kita sama Tuhan. Saya waktu waktu kemarin saya kena terpapar COVID, saya berpikir begini, aduh Tuhan, kalau memang waktu saya sampai hari ini saya siap. Saya bilang kau Tuhan mau panggil. Karena saat itu saya pernah sesak napas, benar-benar nggak bisa sesak napas. Jadi saya tahu sesak napas itu orang meninggal itu karena COVID itu seperti apa sesak napas. Itu waktunya Tuhan. Saya bilang memang Tuhan mau panggil saya saat itu. Saya bilang saya sudah siap, gitu loh. Tapi kalau saya belum dipanggil Tuhan, saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan apa yang kau mau? Dulu saya pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan harus aku yang kena? Kalau kita selalu begitu kalau kena musibah. Kenapa sih Tuhan ya selalu aku yang kena musibah, bukan si A? Berarti kita egois ya. Berarti maunya orang lain yang kena, kita enggak. Ya kan? Tapi selalu saya berdoa sekarang begini, Tuhan apa yang kau mau yang aku perbuat untuk engkau Tuhan. Saya enggak mau waktu saya dipanggil Tuhan, saya tidak membawa apa-apa yang Tuhan mau. Karena kalau dulu waktu mama saya masih ada, selalu kalau saya datang gini, apa yang lu bawa untuk kue sayur? Selalu mama saya begitu. Mama selalu begitu. Dan ini ada nih mak sayur kesukaan mama gitu kan. Mama saya tuh suka sayur sop gitu. Ini mak ada gitu loh. Nah seperti itu, waktu nanti Tuhan panggil kita, apa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Apakah dengan tangan kosong? Mungkin kita semua itu, ya kan apa yang kita bawa untuk Tuhan? Jadi biarlah Tuhan memberi kita kesempatan dalam melayani, biarlah kita melayani dengan hati yang gembira, selalu manis ya. Mari kita nyanyi selalu manis ya. Dengar suara Tuhan terlalu manis ya, panggil kita semua terlalu manis ya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang ya, dipanggil Tuhan terlalu manis ya. Hai serahkan diri ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis ya. Kerja buat Tuhan terlalu manis ya. Buat Tuhan terlalu manis ya. Pikul salib tuli terlalu manis ya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang ya, dipanggil Tuhan terlalu manis ya. Hai serahkanlah diriku ke ladang Tuhan, layak Dia terlalu manis ya. Sekali lagi kita ayo berdiri ya. Nah suara Tuhan terlalu manis ya, panggil kita semua terlalu manis ya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang ya, dipanggil Tuhan terlalu manis ya. Diundang diri Tuhan saudara, kerja Tuhan terlalu manis ya. Mari kita berdoa ya.
Tuhan, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kamu beri kami hidup udara yang segar ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Dan kami boleh mau dihajar ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami hati mau belajar dan mau diajar ya Tuhan. Biarlah kami hati seorang murid ya Tuhan. Karena hidup kami sungguh-sungguh butuh belajar. Sungguh-sungguh mau belajar ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah kami itu Kau juga pimpin hamba-Mu, Pendeta Irawan ya Tuhan, yang mau mengajarkan kami, Engkau ropi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh bekerja Tuhan seperti lagu ini, penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saya serahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, kayak berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita akan masuk di dalam pembinaan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk melayani-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, tetapi Engkau melibatkan kami dan memakai kami di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Karena itu biarlah kiranya kami boleh menyambut panggilan dan anugerah untuk melayani-Mu ini dengan kesungguhan hati untuk memberi diri kami sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Engkau memberkati kami pada pagi ini, supaya kami boleh disegarkan dan hati kami dimantapkan untuk melayani Tuhan di dalam kesungguhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu dan memandu kita semua untuk menggunakan bahan yang sudah saya siapkan. Dan saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah The Heart of Ministry. Kita akan bicara mengenai hati, ya, hati di dalam melayani, ya. Bagaimana hati kita pada waktu kita melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Apakah boleh mic-nya dikecilkan sedikit? Ya. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Saya akan ulangi sekali lagi dua ayat ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara-saudara, ada satu hal yang tidak biasa yang kita baca di dalam kedua ayat ini, ya. Satu ketika Tuhan Yesus mampir ke rumah Petrus, dan ketika masuk ke dalam rumah itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus sedang sakit demam, ya. Saudara, sakit demam itu mungkin buat kita itu biasa, ya. Kalau kita agak demam, kita kurang enak badan dan suhu tubuh kita agak anget-anget sedikit, kita anggap itu biasa. Tetapi saudara-saudara, kalau orang mengalami demam, khususnya dengan demam yang cukup tinggi, saudara-saudara, apalagi dalam waktu yang sangat panjang, itu sangat tidak enak, saudara-saudara. Tidur salah, bangun salah, begitu ya, sangat gak enak, sangat menderita. Saya pernah mengalami itu, saudara-saudara. Suhu tubuh saya itu dalam beberapa bulan itu berada di kisaran 38 derajat. Jadi tidak enak, tidak nyaman, saudara-saudara. Ternyata sudah cek semua nggak ketemu, ya, semua sudah dicek nggak ketemu.
ternyata persoalannya itu dari gigi. Ya, jadi hanya karena ada persoalan di gigi begitu, lalu itu menyebabkan seluruh tubuh itu mengalami demam selama beberapa waktu. Nah, ibu mertua Petrus dikatakan terbaring karena sakit demam. Lalu kisah ini mungkin tidak terlalu istimewa buat kita karena kita tahu Tuhan Yesus sering melakukan yang sama kepada banyak orang sakit. Ya, dijamahlah tangan perempuan itu katanya. Ya, lalu dikatakan lenyaplah demamnya. Penyakitnya hilang. Sembuh demamnya itu. Nah, saudara, mungkin kita kurang memperhatikan dua ayat itu karena kita merasa bahwa teks ini sama dengan teks-teks lain yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh orang-orang sakit. Penyembuh orang-orang kusta. Penyembuh orang-orang lumpuh. Menyembuh orang-orang buta. Ya, jadi buat kita mungkin tindakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini kurang istimewa, apalagi sakitnya cuma demam. Kalau sakitnya lumpuh, buta, kusta itu mungkin lebih spektakuler. Tapi kalau hanya demam itu biasa. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk lihat bahwa di kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-15 itu menjadi sangat penting. Sebab di situ dikatakan, ia pun ibu mertua Petrus yang baru sembuh itu, dikatakan ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara, saya tertarik sekali dengan penggalan kalimat terakhir itu. Sebab saudara-saudara, saat orang baru saja sembuh dari sakit, biasanya dia merasa belum cukup fit, ya. Dia merasa pasti belum cukup enak untuk melakukan aktivitas. Dia biasanya akan mencari excuse atau mencari alasan atau mencari pembenaran bahwa saya baru sembuh dari sakit. Tolonglah Anda pahami, aku ini baru sembuh dari sakit. Tetapi saudara-saudara, tidak begitu yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Sebab di situ dikatakan, bangunlah perempuan itu, dan ibu mertua Petrus mulai melayani dia, melayani Yesus. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah ada apa? Ada apa dengan ibu mertua Petrus ini? Ada orang mungkin mengatakan, ya biasa lah, namanya juga ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau ada tamu datang ya pasti akan menyuguhkan minuman, makanan buat tamunya. Ya itulah naluri seorang ibu ya yang melayani, yang selalu serving. Saudara, menurut saya ini bukan naluri keibuan saja gitu. Tetapi kalau saudara lihat apa yang dikatakan di dalam Injil Matius ini, dikatakan ia pun bangun. Dia tidak membiarkan dirinya minta dikasihani, minta diperhatikan. Tapi ia langsung bangun saat ketika dia adalah objek yang seharusnya dilayani, diperhatikan. Tetapi dikatakan dia bangun. Dia mengubah posisinya bukan sebagai orang yang untuk dilayani dan diperhatikan, tapi dia bangun mengambil peran sebagai orang yang melayani dan memperhatikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita tanya kenapa ibu mertua Petrus bisa melakukan itu, saya percaya bukan hanya sekedar naluri keibuan atau naluri seorang wanita, bukan. Tetapi saya percaya ini adalah karena dia punya hati. Dia punya hati untuk melayani. Nah, saudara, ini menjadi penting ya tema kita pada hari ini. Kalau kita bicara tentang pelayanan, saudara-saudara, ya, pelayanan dan pelayan. Maka saudara-saudara, kita melihat bahwa kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40, Tuhan Yesus pernah berkata begini, bahwa apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Di dalam Injil Matius ini kita mendapat satu prinsip, ya, bahwa melayani Tuhan itu dilakukan melalui melayani orang lain, bukan? Ya, apapun juga yang kamu lakukan untuk saudaraku, jadi apapun yang kau lakukan untuk orang lain, itu kamu melakukannya untuk aku. Maka kalau kita di dalam pemahaman Kristiani kita, melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara-saudara, dilakukan dengan cara
Salah satunya adalah melayani orang-orang. Ya, melayani saudaraku, kata Tuhan yang paling hina ini. Nah, tetapi saudara-saudara, melayani orang itu adalah konsep yang sangat tidak populer. Itu terdengar bodoh bagi dunia ini. Kenapa kita mau menjadi pelayannya orang? Saudara, setidaknya saya memaparkan ada 3 hal. Yang pertama, melayani itu identik dengan rendah. Ya. Jadi kalau orang melayani, ya saudara mau melayani orang-orang, saudara mau melayani jemaat, saudara mau melayani orang GKY Cimone, ya, anggota jemaat di sini melayani orang, maka melayani itu identik dengan rendah. Kadang-kadang orang menghubungkan pelayan itu identik dengan pembantu. Bahkan ada kata yang lebih kasar lagi, saudara-saudara, pelayan itu kayak babu. Jadi gak banyak orang mau melayani. Dan orang di dalam konsep atau filosofi dunia ini menganggap, kok kamu mau sih melayani orang? Emang kamu pembantunya? Karena di dalam pemikiran dunia melayani orang itu rendah. Yang kedua alasannya adalah melayani itu sangat bertolak belakang dengan kecenderungan kita sebagai manusia normal. Saudara, saya tanya, saudara lebih suka melayani atau dilayani? Saudara lebih suka memberi angpau atau diberi angpau? Yang mana, saudara? Hah? Wah, jemaat GKY Cimone jangan jaim-jaim. Ayo, lebih suka memberi angpau atau diberi angpau? Diberi itu udah nggak perlu ditanya, kita pasti harus jujur mengatakan kita lebih suka diberi. Maka saudara, daripada memberi, orang lebih suka menerima. Melayani pada hakikatnya adalah saudara memberi loh. Memberi waktu saudara, memberi tenaga saudara, memberi pikiran saudara, memberi keterampilan saudara, bahkan memberi uang saudara. Jadi tidak ada, jadi kalau orang masih berpikir mendapat, susah dia melayani. Karena melayani itu naturnya adalah memberi. Jadi orang merasa melayani itu tidak populer karena bertolak belakang dengan kecenderungan kita sebagai manusia yang normal. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa melayani itu dianggap konsep yang bodoh di mata dunia ini, saudara-saudara? Karena melayani itu identik dengan memberi, dan memberi itu berarti saudara kehilangan. Saudara harus mengeluarkan sesuatu dan hilang. Waktu saudara habis, tenaga saudara kepake, bahkan uang saudara akan hilang. Jadi orang memberi itu rasanya, udahlah males ikut di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, karena itu penting untuk kita punya yang namanya hati. Ya. Saudara, banyak orang bisa melayani tetapi belum tentu punya hati di dalam melayani. Apa sih gunanya punya hati? Sebab kalau kita punya hati, ini amat penting. Karena kalau kita melayani tanpa hati, kita tidak pernah benar-benar menjadi seorang pelayan. Ya, kita mungkin bisa ikut di dalam pelayanan tanpa hati, berarti kita adalah pelaku aktivitas. Saya ulang, kita yang melayani tanpa hati, berarti kita hanya menjadi pelaku dari aktivitas pelayanan. Yang membedakan antara pelaku aktivitas pelayanan dengan seorang pelayan, bahwa seorang pelayan itu hatinya terlibat. Hatinya ikut pada waktu dia melayani. Jadi waktu dia bekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, bukan semata dia bekerja melakukan aktivitas pelayanan, tetapi karena hatinya itu adalah seorang pelayan. Nah, saudara-saudara, banyak orang melayani puluhan tahun di gereja tetapi ternyata tidak pernah benar-benar menjadi seorang pelayan. Ini yang ironis. Jadi banyak orang kalau ditanya, banyak gak pelayan di gerejamu? Oh banyak.
Oh, ada paduan suara kami ada 5. Masing-masing ada 30 orang, berarti udah 150 orang pelayan. Guru sekolah minggu kami ada 50 orang. Waduh, udah lebih banyak lagi. Banyak orang puluhan tahun terlibat di dalam pelayanan, tetapi belum tentu menjadi seorang pelayan. Di mana yang membedakannya? Waktu dia mengerjakan pelayanan itu, dia mengerjakannya dengan hati. Nah, saudara belajar dari apa yang dicatat di dalam Matius pasal 8 tadi tentang ibu mertua Petrus. Saya mau mengajak kita untuk melihat seperti apa sih kalau kita melayani dengan hati itu. Ada beberapa hal yang ingin saya ajak, ada 7 hal yang ingin saya ajak kita pikirkan. Beberapa ini dibangun dari apa yang kita temukan tadi di dalam kisah mengenai ibu mertua Petrus. Dan mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Saudara, kalau orang melayani dengan hati, maka cirinya yang pertama adalah dia akan memberi diri, dia akan melakukan pelayanannya dengan total. Gitu. Kalau hatinya terlibat, maka dia melayani dengan totalitas, keseluruhan diberikan. Saudara, memberi diri secara total, itu yang memang dituntut di dalam pelayanan. Dan itu membuat seorang pelayanan siap kapan saja mengerjakan pelayanannya, bahkan pada saat situasi yang tidak nyaman. Saudara, bedanya seorang pelayan dan seorang pelaku aktivitas pelayanan adalah dia itu selalu memberi dirinya itu seperti dicemplungkan ke dalam pelayanannya, sehingga saudara-saudara kapanpun dan dalam situasi apapun, dia tetap akan mengerjakan pelayanannya itu. Total. Nah, saudara, banyak orang melayani, saudara-saudara, tetapi melayani kalau sempat. Gitu ya, melayani kalau bisa. Melayani kalau sempat artinya ya udah saya akan sempatkan diri saya untuk melayani. Tapi kalau dia tidak sempat atau dia punya sesuatu yang lain yang menurut dia lebih penting, maka dengan mudah dia akan tinggalkan pelayanannya itu, ya. Dia akan kesampingkan, dia akan nomor 2-kan pelayanannya itu, karena model prinsip pemikirannya adalah melayani kalau sempat, kalau bisa. Saudara, pelayan tidak begitu. Seorang pelayan adalah seorang yang memberi dirinya bahkan kapan saja, anytime, dan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan yang enak ataupun tidak enak, saya akan tetap mengerjakan pelayanan itu. Itulah yang membedakan seorang yang melayani dengan hati atau seorang pelaku kegiatan pelayanan. Saudara, seorang pelayan yang melayani secara total ini tidak akan memilih kapan dan di mana dia harus melayani. Kalau dikatakan tidak memilih kapan, itu artinya setiap waktu saya siap. Saya ready untuk melayani. Dan bahkan di mana saja Tuhan mau taruh saya siap. Di mana saja. Ya. Karena dia merasa dan karena dia menempatkan Allah sebagai Tuhan yang dilayaninya, yang bisa memberi tugas kapanpun dan dimanapun Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu, seorang pelayan yang melayani Tuhan dengan hati, dia akan melayani dengan totalitas. Apapun itu, dimanapun itu, kapanpun Tuhan meminta saya untuk melayani, saya siap. Ada sebuah kesaksian saudara-saudara dari seorang yang dulu pernah melayani Tuhan, lalu kemudian saudara-saudara dia kemudian berpacaran dan menikah. Setelah menikah, lalu tidak lama kemudian punya anak, gitu ya. Punya anak, lalu dia bilang, saya mungkin berhenti dulu pelayanan karena saya masih mengurus baby saya, gitu. Masuk akal, orang bisa punya prioritas karena keluarga ini kan juga adalah pelayanan, gitu ya. Lalu kemudian saudara-saudara ketika anaknya tumbuh besar, aduh maaf saya belum bisa ikut pelayanan karena memang saya harus mendampingi anak saya belajar. Masuk akal nggak? Masuk akal ya, karena anak-anak kan butuh dibimbing.
Terus anaknya tumbuh menjadi remaja, lalu kemudian dibilang, aduh anak saya ini lagi butuh perhatian saya ini, lagi nakal-nakalnya gitu. Saya takut anak saya nanti terpengaruh ini. Jadi saya harus banyak memberikan waktu dan perhatian buat anak saya. Saya belum bisa pelayanan. Nanti ya kalau anak saya sudah besar. Oke, tertunda lagi sekian waktu. Lalu kemudian tidak lama anaknya yang remaja itu beranjak menjadi dewasa, pemuda, lalu anaknya menikah, anaknya ini punya anak. Berarti dia sekarang punya cucu. Selesai nggak urusannya? Enggak ya, karena banyak emak engkong sekarang profesinya jadi MC, ngomong cucu, gitu kan? Jadi udah punya cucu, nggak sempet juga untuk pelayanan. Nah, nanti deh kalau cucu saya sudah gede dan saya udah bebas dari tugas sebagai nai-nai untuk memomong cucu. Saudara, pada waktu kita bilang nanti, saya ingin bertanya kepada kita, apakah saudara yakin masih ada nanti? Karena nanti itu belum tentu datang. Maka seorang pelayan yang kalau dia melayani dengan hati, Tuhan panggil aku sekarang untuk melayani. Maka aku siap untuk melayani sekarang Tuhan. Tuhan suruh aku mengerjakan pekerjaan ini. Maka aku siap mengerjakan pekerjaannya. Karena bukan aku, tetapi Tuhan yang suruh aku untuk mengerjakannya. Jadi saudara, hal pertama yang kita pelajari, saudara-saudara, adalah totalitas. Total. Seorang pelayan yang pakai hatinya dalam melayani, maka pada waktu dia bekerja di dalam pekerjaan pelayanan, dia total betul. Kasih dirinya, beri dirinya, persembahkan dirinya, waktunya secara total. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang kita pelajari di dalam kisah mengenai ibu mertua Petrus, bukan cuma tentang totalitas, ya, tapi seorang yang melayani dengan hati itu dia akan melihat needs, melihat adanya kebutuhan dan berpikir tentang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan itu, saudara-saudara. Maka fokus seorang pelayan yang melayani dari hatinya adalah dia melihat apa yang menjadi keadaan dan kebutuhan orang lain dan berpikir bagaimana cara untuk memenuhinya. Jadi fokusnya adalah orang yang dilayani. Lalu dia melihat apa yang dibutuhkan oleh orang yang kulayani ini. Lalu dia mulai berpikir bagaimana aku bisa melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Saudara lihat ibu mertua Petrus ya. Sebetulnya kalau dia melihat kepada dirinya sendiri, dia punya needs enggak? Punya ya. Needs-nya apa? Istirahat. Wong baru sembuh dari sakit ya butuh istirahat. Needs-nya apa? Tidur. Baru saja sembuh dari demam kan nggak bisa orang aktif gitu ya. Ya istirahat, tidur. Itu needs-nya, dirinya. Tapi ini yang saya katakan yang membedakan ibu mertua Petrus langsung bangun dan mulai melayani Yesus. Karena ibu mertua Petrus itu melihat kepada orang yang ada di depannya, bahwa mungkin Tuhan Yesus sudah menempuh perjalanan cukup jauh, mungkin Tuhan Yesus begitu letih dan lelah, menyempatkan diri mampir ke rumahku, bahkan sempat menyembuhkan aku. Maka saudara-saudara, di samping itu adalah rasa ungkapan syukur ibu mertua Petrus kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Tetapi juga ibu mertua Petrus melihat kebutuhan Yesus. Maka dikatakan mulailah ibu mertua Petrus itu melayani dia. Saudara, waktu kita melayani, saudara-saudara, maka prinsip yang kedua yang kita pelajari adalah kalau kita melayani dengan hati kita, hati seorang pelayan, ya, hati seorang servant, saudara-saudara, selalu akan lihat ini butuh apa. Kalau Bapak Ibu makan di rumah makan misalnya, ada pelayannya. Saudara sedang duduk di situ, ya. Saudara lihat, saudara kan kadang-kadang yang di rumah makan pelayan itu berdiri tidak terlalu jauh lah dari meja kita makan gitu ya. Dia akan lihat. Bedanya adalah seorang yang hanya kerja di restoran dengan seorang yang kerja di restoran
dengan hati seorang pelayan apa? Kalau seorang yang cuman kerja doang, ya udah dia nunggu aja. Kalau udah dipanggil baru dia datang. Tapi kalau dia punya hati, dia lihat gelas udah mulai kosong. Pak, saya tambah airnya, Pak. Ketika dilihat piring udah banyak, udah kotor gitu. Pak, saya ganti piringnya, Pak. Gitu ya. Saudara lihat, beda sekali gitu. Dua-duanya sama-sama pelayan, tapi yang satu hanya sekedar bekerja untuk dapatkan gaji dari pekerjaan itu. Tapi yang satu betul-betul memperhatikan kebutuhan dari yang dilayani. Nah ini, saudara, ini hal yang sangat prinsipil yang kita belajar dari ibu mertua Petrus. Dia selalu melihat dan seorang pelayan yang punya hati juga selalu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang yang aku sedang layani. Maka fokus dari seorang pelayan adalah orang lain. Dan saya tulis di sini, kita kehilangan kesempatan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan orang lain karena satu, kita tidak peka. Kemungkinan yang pertama, kita tidak peka. Ya, jadi kalau seorang pelayan yang dia udah lihat sebetulnya gelas di meja makan itu sudah kosong, dia nggak peka. Ya, dia cuma ngelihat tapi nggak peka bahwa dia harus doing something gitu. Tapi kemungkinan kedua adalah karena dia berorientasi atau fokus pada diri sendiri sampai nggak bisa lihat keadaan orang lain. Jadi kalau seorang pelayan hanya lagi perhatikan bajunya, celananya, sepatunya, kalau selalu nunduk ke sini terus, bisa lihat nggak ada gelas kosong? Nggak bisa. Kenapa? Karena orientasinya kepada diri sendiri. Saudara, selama kita melayani, maka panggilan untuk melayani itu adalah panggilan untuk yang pertama, peka. Tuhan panggil kita untuk satu tugas pelayanan. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu tadi katakan. Kalau Tuhan panggil kita untuk pelayanan, maka pasti ada satu tugas yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, saya pernah mungkin di tempat ini atau saya kurang ingat men-sharingkan istilah di dalam bahasa Jerman yang ada permainan kata antara Gabe dan Aufgabe. Gabe itu seperti bahasa Inggris, give, memberi. Tapi Aufgabe itu adalah responsibility atau tanggung jawab. Permainan kata di dalam bahasa Jerman ini, saudara-saudara, mau mengatakan waktu kamu diberi, waktu kamu mendapatkan Gabe, waktu kamu diberi, give, maka pada saat yang sama pasti ada Aufgabe, pasti ada tanggung jawab tertentu yang Tuhan mau kamu kerjakan. Maka saudara-saudara yang menjadi pengurus, saudara-saudara yang menjadi pelayan-pelayan melalui gereja Tuhan di tempat ini, seorang pelayan yang pakai hatinya, yang bukan hanya sekedar ikut pelayanan sebagai aktivitas, tapi pakai hatinya untuk melayani, maka ciri yang kedua adalah dia tuh peka. Apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam situasi ini? Peka. Tapi yang kedua, dia tidak berorientasi kepada dirinya sendiri. Selama orang masih berorientasi pada dirinya sendiri, dia tidak mungkin untuk melayani. Ya, saudara, ada ungkapan atau pertanyaan yang pernah ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus bertanya begini, "Guru, kami sudah sekian lama mengikut Engkau." Kira-kira nih kalau di parafrase ya. Kami sudah sekian lama ikut Engkau. Kami dapat apa? Gitu. Nah, saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang orientasinya adalah masih kepada dirinya sendiri. Karena bicara melayani sebetulnya bukan berbicara mendapat sesuatu. Karena melayani pada hakikatnya adalah memberi. Dan ketika orang tidak siap untuk memberi dan masih terus berpikir tentang apa yang aku dapat, susah untuk pelayanan. Betul.
Susah untuk melayani. Karena melayani itu intinya adalah memberi. Memberi. Bukan mendapat. Saudara, saya percaya beberapa tahun kalau saudara melayani dipercayakan dalam satu jabatan tertentu, gabe, saudara dapat jabatan tertentu di dalam pelayanan, pasti ada aufgabenya. Pasti ada tanggung jawab tertentu yang Tuhan mau saudara kerjakan. Maka saudara-saudara pekalah itu, gunakan kesempatannya, ketika Tuhan panggil, kita kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan salah satu hal yang membuat kita mampu melakukan itu adalah kita fokus saja kepada apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita layani ini. Bukan kepada diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang belum, satu kalimat lagi. Hanya jika kita berhenti fokus pada diri kita sendiri, kita baru mampu memperhatikan kebutuhan orang lain dan melayani mereka. Jadi hanya jika kita fokus kepada orang-orang yang kita layani, baru kita akan bisa melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Tantangan terbesar di dalam pelayanan sesungguhnya adalah mengalahkan diri kita sendiri. Saudara, giants, raksasa yang menjadi dalam tanda kutip musuh atau tantangan terbesar di dalam diri kita sebagai seorang pelayan, itu bukan soal waktu, bukan soal capek. Raksasa terbesar yang harus kita hadapi adalah ego kita, ya, diri kita sendiri. Karena pada waktu kita melayani, kita harus mengalahkan diri kita sendiri supaya kita bisa melayani orang lain. Karena itu saudara-saudara, penyangkalan diri itu adalah inti dari pelayanan. Ini kalimat ini dalam ya saudara ya. Penyangkalan diri adalah inti dari pelayanan. Jadi pelayanan itu mau itu bentuknya paduan suara, mau itu bentuknya kepengurusan, mau itu bentuknya kemajelisan, apapun itu saudara-saudara, apapun bentuknya, sebetulnya inti, hal yang paling utama di dalam pelayanan atau hal yang paling mendasar di dalam sebuah pelayanan itu apa? Penyangkalan diri, self-denial, saudara-saudara. Setidaknya tadi saya sudah bertanya kepada saudara, saudara lebih suka memberi atau menerima? Saudara katakan saudara lebih suka menerima. Dan pada waktu saudara melayani itu artinya saudara memberi, itu kan berarti self-denial gitu. Kita mematikan diri kita sendiri yang lebih suka untuk menerima itu, supaya kita bisa memberi. Mari kita lanjut kepada yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kalau dia pakai hatinya di dalam melayani, maka seorang pelayan itu akan melakukan dan memberikan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Saudara, ada kalanya kita punya prinsip begini ya. Ya ini kan pelayanan. Tadi Ibu sempat singgung ya. Apalagi tidak dibayar gitu kan. Apalagi di sukarela. Ya, saya suka, saya rela. Saya nggak suka, saya nggak rela gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau pelayanan dengan dipikir dengan mindset seperti itu, maka kita bisa bilang begini, ya udahlah yang penting kan saya pelayanan. Nggak usah yang gimana-gimana amat. Gak usah yang bagus-bagus banget, gak usah yang serius-serius amat. Udah bagus saya pelayanan. Saya ini udah sukarela gitu. Jadi kalau udah sukarela, saudara kalau orang itu udah sukarela berarti ya sebatas dia rela. Karena orang sering berpikir gitu kan. Kalau saya melakukan pelayanan yang sifatnya sukarela itu berarti sebatas kerelaan saya. Jadi nggak perlulah yang sampai terlalu bagus-bagus amat gitu. Saudara, saya belajar satu prinsip tentang pelayanan dari seorang pendeta senior ketika saya pertama kali lulus dari STT, pelayanan di sebuah gereja, saudara-saudara di Jawa Tengah. Lalu di gereja kami dulu itu saudara-saudara mimbar, lalu ada meja perjamuan kudus di sini, ya ada meja perjamuan kudus, lalu ada bunga, ada bunganya gitu.
Jadi ada bunga, karena itu gerejanya cukup besar, panjang gitu, jadi mejanya juga besar, lalu ada bunganya ditaruh gitu. Bunganya ditaruh. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk berbicara tentang di Cimone ya. Saya cerita dari pengalaman ini. Bunganya itu setiap minggu dibeli. Gitu. Dibeli. Bunganya bagus sekali, besar gitu. Terus satu kali saya tanya gitu, itu belinya di mana bunganya? Oh, di sini bunganya. Lalu berapa gitu? Saya terperanjat, saudara-saudara, karena ternyata bunga mahal ya. Saya pikir, wah, bunganya murah gitu, tapi ternyata bunganya lumayan gitu. Untuk harga uangnya tuh lumayan tuh bunga, dan tiap minggu diganti kan. KU 1 sampai KU yang terakhir sampai sore udah selesai kebaktian minggu selesai, ya udah bunganya ada jemaat mau ambil silahkan gitu, ada orang mau bawa silahkan, yang penting potnya dikembalikan lagi ke tukang bunganya gitu. Nah, saudara-saudara, saya pikir gini, sayang amat ya, sayang amat sih sampai sekian ratus ribu tiap minggu, berarti 1 bulan itu udah jutaan hanya untuk bunga yang terbuang, yang kepakainya cuma sehari gitu, sehari doang. Terus satu kali saya di rapat para pendeta itu, saya ngomong gitu, apa nggak sayang ya kita uang gereja gitu kok dipakai untuk bunga yang harganya sampai 1 jutaan, sampai sekian jutaan tiap bulan. Itu bunga tuh kan kami ada beberapa gedung gereja gitu, jadi itu banyak saudara-saudara pengeluaran untuk bunga. Kayaknya sayang, mendingan kita beli bunga yang permanen aja gitu, yang bisa dipakai at least 1 tahun terus kita bisa ganti gitu. Terus saya dibilangin begini sama pendeta senior saya yang saya nggak lupa, tapi saya nggak segera paham waktu itu. Dia bilang begini, kenapa kamu berpikir kalau untuk Tuhan bisa yang begitu gitu? Selama kita masih mampu, ini catatannya ya, kecuali memang kita mengalami kesulitan atau pergumulan dalam keuangan ya. Tapi selama kita masih mampu, kenapa kok kita tidak belajar memberi yang paling baik buat Tuhan? Kenapa kalau untuk diri kita sendiri, kamu akan pilih barang yang paling baik? Tapi kalau untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan, gak usah yang bagus-bagus lah. Ini gak usah yang bagus-bagus, beli LCD yang gak usah bagus-bagus. Kadang-kadang kita berpikir suka begitu ya. Suka berpikir, kalau untuk Tuhan gak usah yang terlalu gimana-gimana. Kalau untuk gereja gak usah yang terlalu gimana. Justru terbalik, kata pendeta itu. Mestinya karena kamu tahu itu untuk Tuhan, harusnya kamu melakukannya lebih daripada untuk manusia. Saya awalnya pikir, ya udahlah, saya usulkan maksudnya demi penghematan. Tapi lama-lama saya pikir-pikir gini ya, iya. Kenapa kalau kita untuk diri kita sendiri, itu selalu akan mencari yang the best. The best. Tapi kalau untuk Tuhan kita bisa bilang ya, bisa yang enggak usah terlalu yang gimana-gimana. Nah saudara-saudara, kalau seorang pelayan melayani dengan hatinya, maka dia enggak akan sekedar melayani yang ya ala kadarnya, enggak. Dia akan melakukan dan memberi yang paling baik. Artinya apa? Dia tidak akan mencari alasan, dia tidak akan menunda-nunda, dia juga tidak akan menunggu keadaan menjadi lebih baik atau menjadi lebih kondusif, baru saya melayani. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas yang sedang membereskan jala mereka. Wah, ini ayat Alkitab itu jelas sekali. Mereka sedang cari makan, cari nafkah untuk keluarga mereka, membereskan jala mereka karena mereka nelayan. Apakah Tuhan Yesus nggak peduli dengan nasib hidup keluarganya Petrus, istri anaknya, sampai kemudian lagi cari nafkah dipanggil untuk pelayanan? Bukan, saudara-saudara. Tapi teks itu mau berkata begini, panggilan pelayanan mungkin datang kepada kita dalam saat-saat atau dalam waktu-waktu yang kita sebetulnya mungkin sedang punya sesuatu yang menurut kita penting. Petrus dan Andreas sedang membereskan jala mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang begini,
Follow me. Ikut aku. Saudara, yang menarik yang dicatat di dalam tulisan kitab-kitab Injil adalah lalu Petrus menaruh jalannya dan mulai mengikuti Yesus. Saudara, memang ada konsekuensi, ya. Mungkin ada hal lain yang Petrus harus lakukan sambil dia melayani Tuhan. Dia berpikir bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi saudara-saudara, Petrus dalam hal ini tidak pernah membuat excuse, alasan, menunda, menunggu keadaan menjadi lebih kondusif. Tidak, saudara-saudara. Ketika Tuhan panggil, dia katakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita suka memelesetkan perkataan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 6. Ya. Ketika Tuhan panggil, siapakah yang mau aku utus? Kalau Yesaya bilangnya apa? Ini aku, utuslah aku. Kalau kita, siapakah yang mau aku utus? Ini aku Tuhan, utuslah dia. Gitu ya. Kita kadang-kadang masih membuat excuse untuk diri kita sendiri. Dan kita sering menunda-nunda untuk melakukan yang kita bisa lakukan. Saudara, penugasan Allah adalah agar kita melakukan apa yang kita bisa dengan apa yang ada pada kita dimanapun kita berada. Perhatikan kata-kata yang ditulis dalam bold gitu ya. Apa yang kita bisa. Kalau saudara ketika pelayanan itu, panggilan pelayanan itu datang, kita seringkali, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Oke, kalau begitu apa yang Anda bisa? Apa yang kita bisa dan apa yang ada pada kita, seringkali kita berpikir, saya nggak punya kemampuan ini, saya nggak punya kemampuan ngomong di depan orang, saya nggak punya kemampuan. Oke, saudara merasa itu tidak ada pada saudara, lalu apa yang ada pada saudara? Jadi apa yang kita bisa dan apa yang ada pada kita, itulah yang Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Pelayanan yang kurang sempurna masih lebih baik daripada rencana terbaik tapi tidak pernah terlaksana. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kalau kita mungkin mengerjakan satu pekerjaan pelayanan nggak sempurna, tapi ya ini yang ada pada saya gitu. Memang belum, kalau dibandingkan orang lain kalahlah jauh sama orang lain. Tapi memang yang ada pada saya ini yang saya berikan, itu masih jauh lebih baik daripada orang berpikir, tunggu ya nanti saya kalau udah siap, kalau saya bisa bicara di depan orang, kalau saya punya ini, punya itu, baru saya akan pelayanan. Ya rencana terbaik yang tidak terlaksana, buat apa? Masih mending kita melayani walaupun kita belajar pelan-pelan, ada saat-saat kita melakukannya dengan kesalahan-kesalahan, tapi masih lebih baik daripada kita berpikir harus sempurna dulu, baru saya siap untuk pelayanan. Saudara, seorang pelayanan yang melayani dengan hati, dia melakukan dan memberi yang terbaik ya, dengan apa yang dia bisa. Yang berikut, dia berdedikasi, dedicate ya. Dia betul-betul memberi semuanya, mendedikasikan dirinya dalam tekanannya di sini, setiap tugas pelayanan. Saudara, hati pelayan di dalam diri kita dinyatakan dalam tugas-tugas dan tindakan-tindakan kecil yang kita kerjakan di mana orang lain tidak berpikir untuk melakukannya. Saudara, saya ingat kalau bahas teks ini ya, bahas poin ini, ingat ada satu kali aktivis gereja, masih dalam pengalaman pelayanan dulu di Jawa Tengah. Saudara, ada seorang aktivis, ini baru suami istri pasangan muda, new couple gitu. Mereka baru saja menikah, belum punya anak, tiba-tiba kemudian datang ke gereja kami dan atestasi, jadi bergabung menjadi anggota di gereja kami. Saya ingat sekali itu atestasi mereka itu menjelang Natal.
menjelang Natal. Lalu yang membuat saya tidak pernah lupa pengalaman ini adalah ketika waktu itu ada ibadah Natal. Jadi kalau di Jawa Tengah ibadah Natal tanggal 24 itu kayaknya kayak puncaknya begitu saudara-saudara ya. Jadi penuh sekali, penuh. Itu gedung gereja penuh, di luar itu juga udah penuh, udah tambah kursi, pakai layar LCD untuk di luar. Ada 2 kali kebaktian tanggal 24, ya biasanya itu jam 5 sore, lalu ada yang jam 10 malam gitu. Ada 2 kali kebaktian. Nah, saudara-saudara, setelah kebaktian jam 5 sore, setelah semua orang meninggalkan area gereja, saya kaget sekali, saudara-saudara, ternyata suami istri ini jalan di bangku gereja. Kan biasanya habis kebaktian Natal tuh, Natal menggunakan lilin tuh ya, kan jemaat suka ninggalkan lilinnya gitu ya. Lilin berserakan, ada yang ditaruh di bawah, ada yang keinjak gitu kan. Kalau udah keinjak kan kotor gitu lilin ya, di ubin gitu. Suami istri ini, saudara, tahu apa yang dilakukan? Istrinya pegang kantong, lilinnya diambilin. Suaminya sampai jongkok, ambilin lilin yang keinjek-injek jemaat itu, ya, diambil. Saudara-saudara, yang membuat saya tertegun adalah begini. Kenapa dia mau melakukan itu ya? Gak ada yang nyuruh, dia bukan panitia Natal. Orang baru kok, bukan panitia Natal. Ini lebih kaget lagi ketika tahun berikutnya itu di bulan Januari, udah beberapa bulan kami semakin mengenal anggota kami yang baru ini. Ternyata dia adalah seorang bos travel agent besar di Jawa Tengah. Saya sampai pikir, kok mau ya? Kok dia mikir ngangkatin lilin? Di saat jemaat-jemaat lain mungkin berpikir ini tugasnya koster gereja. Tapi pasangan suami istri berpikir, kalau aku bisa melakukannya, kenapa aku tidak lakukan? Saudara, pengalaman itu unforgettable buat saya, tidak pernah bisa dilupakan. Jadi dia mau itu tugas yang besar, yang di depan umum, mau itu tugas yang kecil, yang di belakang layar, yang gak kelihatan orang, dia mengerjakannya dengan dedikasi yang sama. Itu tuh, kalau orang punya hati dalam pelayanannya, mau itu dia ditaruh di depan mimbar, atau dia ditaruh di belakang layar yang gak kelihatan, yang namanya bahkan gak disebut, dia tetap akan pelayanan. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang terlalu rendah bagi seorang pelayan yang melayani dengan hati untuk dikerjakan. Kalau dengan hati, ya. Saudara, kesempatan besar sering menyamar dalam hal-hal kecil. Dan hal-hal kecil di dalam hidup kita akan menentukan hal-hal besar. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat ini. Kesempatan besar itu sering menyamar dalam hal-hal kecil. Dan hal-hal kecil dalam hidup kita akan menentukan hal-hal yang besar. Seperti prinsip Tuhan Yesus kan, kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Saudara, seberapa banyak di antara kita yang menjadi seorang pelayan yang melayani dengan hati? Kalau nama Bapak Ibu tidak disebut misalnya, dalam ucapan terima kasih di dalam buku sejarah GKY Cimone, lalu misalnya saudara pernah menjabat entah itu di kemajelisan atau kepengurusan, penyusun buku laporan kehidupan gitu ya, penyusun buku sejarah GKY Cimone, lupa memasukkan nama kita, kira-kira kita marah nggak ya? Saya ini pernah jadi majelis di gereja ini, kok bisa nggak ada nama saya di sini gitu? Kira-kira kita begitu nggak? Saudara, seorang pelayan yang melayani dengan hati, dia nggak mikir soal yang begitu gitu. Apapun yang Tuhan suruh saya kerjakan, besar kecil, disebut tidak disebut, kelihatan nggak kelihatan, saya tetap akan melayani. Itu bedanya karena dia pakai hati. Ya. Yang berikut, saudara-saudara,
2 poin terakhir ini, yaitu setia. Jadi keterlibatan hati di dalam seorang pelayan membuat dia setia. Artinya para pelayan itu kalau dikatakan setia, dia akan menyelesaikan tugasnya, akan memenuhi tanggung jawabnya, akan pegang janji-janjinya, dan akan penuhi komitmennya. Kalau di GKY kita dilantik menjadi pengurus, saudara-saudara, ya, pasti akan ada pertanyaan ya kan, pertanyaan. Bersediakah saudara melayani Tuhan, bla 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 gitu ya. Nanti pendeta Bagio yang melayani pasti akan bertanya gitu, apakah saudara berjanji akan begini. Saudara, banyak orang berkobar-kobar di awal dan mengatakan, I promise, aku janji. Tapi ini kan janjinya sama Tuhan ya. Hamba Tuhan atau pendeta kan hanya kepanjangan tangan Tuhan yang melayani kebaktian atau ibadah peneguhan para pelayan atau peneguhan penatua. Tapi sesungguhnya janji itu adalah janji kepada Tuhan. Nah, tapi dalam kenyataannya banyak pelayan-pelayan yang tidak menyelesaikan pelayanannya. Nggak tahu kenapa, ya. Tentu untuk hal-hal yang saya maksud, yang saya sebut ini tidak bertanggung jawab. Misalnya gini, saya nggak suka lagi dengan kondisi pelayanan, lalu mengatakan, ya udah, mulai sekarang saya berhenti, gitu, begitu, bisa begitu tuh, ya. Padahal dia janji kepada Tuhan. Dia bisa tidak penuhi tanggung jawabnya. Di GKI dulu tempat saya pelayanan, saudara-saudara. Setelah ibadah selesai, ini dulu awal-awal saya pelayanan, salah satu tugas majelis atau salah satu tugas penatua di ruang konsistori itu adalah menghitung persembahan. Ya, jadi uang persembahan dari kantong tuh dikeluarin di meja gitu, mulai dari hitung sama-sama tuh rame-rame gitu ya, itu. Lama menghitung persembahan. Karena ya selain jumlah kantongnya juga banyak, tapi juga kadang-kadang kan kalau jemaat kasih persembahan tuh suka dibejek-bejek gitu ya. Masukin gitu. Jadi kalau mau hitung tuh mesti dibukain dulu satu persatu, itu yang bikin lama. Nah, beberapa orang penatua gelisah dengan seorang rekan penatua yang gini. Begitu dia masuk konsistori, sorry ya, saya nggak bisa ikut ngitung nih, ditungguin anak. Pergi. Minggu depannya, sorry gue gak bisa ikut ngitung, ada kondangan. Pergi. Begitu terus, lalu beberapa orang rekan ini berpikir gini, ngomong kepada kami pendeta gitu ya. Gimana ya Pak supaya membuat teman-teman ini sadar, kan kita udah janji, kan kita komit, kan ini tanggung jawabnya kita. Selama ini disepakatinya begitu bahwa menghitung uang kolekta adalah tugas kita setelah ibadah selesai, kan ini tanggung jawabnya kita gitu. Jangan bilangnya iya tapi nanti dalam prakteknya enggak. Janjinya iya tapi ternyata tidak gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, seorang pelayan yang pakai hati tidak akan meninggalkan pelayanannya separuh jalan atau berhenti ketika mereka sedang patah semangat, lagi nggak mood nih pelayanan gitu, nggak bisa, saudara-saudara. Saya masuk karena waktunya sudah habis terakhir. Yang terakhir, ini yang berikut adalah tentang kerendahan hati. Seorang pelayan yang pakai hatinya dalam melayani tidak pernah mencari perhatian bagi dirinya sendiri, tidak pernah mencari perhatian bagi dirinya sendiri. Artinya fokus dari pelayanan itu bukan aku. Tadi kita udah belajar ya, mau di tempat di depan, mau di belakang layar, mau disebut, mau nggak disebut. Nggak penting karena yang penting saya tuh dipanggil untuk melayani dan saya kerjakan itu. Maka memang fokusnya bukan lagi dirinya sendiri. Dia juga tidak tertarik membuat orang terkesan dengan seberapa hebat dirinya dalam melakukan pelayanan itu atau melakukan sesuatu sebagai pertunjukan di hadapan orang lain.
Enggak, seorang pelayan yang punya hati pelayan, dia selalu berpikir, this is not me, Lord. This is yours. Ini bukan aku, Tuhan. Ini Engkau dan Engkau punya. Saudara, beberapa catatan tentang misionari yang melayani di Tiongkok, ya. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga misi mengutus para misionari untuk mengabarkan Injil di daerah Tiongkok. Lalu ditemukanlah di satu tempat, saudara-saudara, beberapa bendera, ya, bendera kecil gitu, bendera ditancap di satu tempat, ya. Dia katakan begini, di dalam bahasa Indonesia, ya, kalimatnya bunyinya begini: kami datang ke Tiongkok, kami mengabarkan Injil di sini, dan kami dilupakan. Jadi ternyata para misionaris itu datang dengan satu kesadaran begini: kami datang ke sini karena Tuhan suruh. Kami datang ke sini untuk memberitakan Injil karena Tuhan suruh. Setelah itu memang habis. Ini bukan tentang kami. Jadi para misionaris ini tidak sedang mendirikan bendera. Ini kelompok Kristen. Ini karena misionaris A. Ini kelompok Kristen gara-gara pekabaran Injil misionaris B. Para misionaris selalu punya semangat begini: and we are forgotten. Dan kami dilupakan. Enggak penting kaminya, yang penting orang bisa percaya Kristus. Jadi dengan pelayan yang punya hati itu, dia akan punya kerendahan hati yang besar untuk melayani Tuhan. Seorang pelayan tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau pujian manusia. Satu-satunya motivasi adalah membuat Allah lebih dipermuliakan, lebih terlihat. Karena itu jangan menjadi kecil hati jika pelayanan kita tidak terlihat atau tidak diperhatikan orang lain. Karena memang bukan itu yang penting. Ingatlah bahwa fokus kita adalah Allah dan bukan diri kita sendiri. Ini yang terakhir, saudara-saudara, ya. Saya lewatkan ini. Yang terakhir adalah sikap terhadap Tuhan, rekan, dan penilaian manusia. Saudara, sikap terhadap Tuhan, mindsetnya kalau saudara ikuti beberapa poin tadi, mindsetnya adalah mindset tentang servanthood atau penata layan. Saudara, servanthood dan ownership itu beda. Servanthood atau kepenatalayanan itu mindsetnya begini: hidupku dan apa yang aku miliki adalah milik Tuhan, dipercayakan kepadaku untuk dikelola dan dipergunakan bagi tujuan-tujuan Tuhan. Itu yang ada di dalam kepala seorang pelayan. Kalau aku hidup seperti ibu tadi katakan, kalau aku masih dapat umur, saya selalu doa begitu kalau orang ulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun Tuhan tambahkan buat saudara ini. Berilah kepada saudara kami ini pengertian tentang apa yang Tuhan mau dia lakukan di 1 tahun yang Tuhan tambahkan ini. Gitu. Jadi kalau ada 1 tahun, berarti ada tugas yang masih Tuhan mau dia lakukan. Nah, prinsip penata layan juga begitu. Hidupku ini punya Tuhan. Jadi kalau aku pelayanan, ya karena Tuhan mau memakai punyanya Tuhan gitu. Nggak ada yang betul-betul punya saya gitu. Nggak ada yang betul-betul punya waktuku nih waktu saya gitu. Tenagaku nih tenaga saya, nggak ada. Seorang pelayan berpikir selalu dengan mindset penata layan, servanthood. Semua punyanya Tuhan, dan kalau Tuhan mau pakai, itu berarti Tuhan mau pakai punyanya Tuhan memang, bukan punya aku. Sikap terhadap rekan, ini yang juga penting. Saudara, karena tadi seorang pelayan itu tidak pernah mencari pujian bagi dirinya, maka dia juga tidak pusing dengan membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak pusing dengan bersaing atau saling menjatuhkan. Nah, ini yang menyedihkan. Karena dalam kenyataannya, saudara-saudara, bahkan pelayanan itu seringkali diwarnai dengan membanding-bandingkan, ya,
membanding-bandingkan, dan persaingan, saling menjatuhkan. Bahkan ini satu kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Seorang pelayan sadar bahwa rekan-rekan sepelayanan berada dalam satu tim yang sama. Sasaran mereka sama, yakni membuat Allah terlihat dengan lebih baik. Dan sadar bahwa masing-masing pribadi punya keunikan untuk sebuah tugas yang juga unik. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya saya paduan suara, ya saya bass, saudari ini sopran. Lalu ketika paduan suara, lalu jemaat, suara Anda bagus ya, bagus loh. Nggak ada seorang pun juga yang datang kepada saya memuji-muji bagus. Gitu. Kalau teman saya ini dipuji suaranya bagus, kita satu tim kok, satu perahu. Kalau dia dipuji, itu kesenangan saya juga. Kenapa? Karena tujuan saya dan tujuan dia sama, yaitu membuat Tuhan terlihat dengan lebih jelas gitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau udah di dalam pelayanan, saudara-saudara, godaan terbesarnya adalah itu. Kita sedang mencari pengakuan untuk diri kita sendiri dan akhirnya menjadi persaingan. Dan penilaian manusia, artinya begini, dengan menaruh identitas kita di dalam Kristus, kita akan punya keyakinan atau self-confidence untuk melakukan tugas pelayanan, sehingga kita tidak terus-menerus khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan tentang kita. Bukan berarti kita tidak butuh evaluasi, tapi pelayanan kita tidak didrive oleh apa yang orang lain katakan. Pelayanan kita tidak ditentukan dari apa yang orang lain katakan. Jadi tidak usah juga menjadi pusing kalau orang lain berkata begini tentang pelayanan kita gitu. Kita melakukannya kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Oke, saudara-saudara, saya rasa cukup sampai di sini. Saya serahkan waktunya kepada Pak Budi. Ya, silakan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk sesi pembekalan, pembinaan bagi kami. Supaya kami sadar Tuhan, bagaimana kami sebagai seorang pelayan yang memiliki hati yang benar-benar ingin melayani Tuhan. Yang kami mau menyerahkan diri kami supaya kami ini boleh dipakai Tuhan dan Kau perkenan kami ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menempatkan diri kami yang tertinggi, tapi kami menempatkan Tuhan di atas segalanya di dalam pelayanan kami ini. Kami bersyukur untuk Pendeta Irwan Hidayat ya Tuhan, yang hari ini boleh menjadi saluran berkat kami untuk membekali kami, untuk membina kami, supaya kami benar-benar boleh melangkah untuk melayani Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu selanjutnya Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.